Sama nggak sih seperti kamu ya? Aku pun juga manusia, cie. I'm only human. Manusia yang juga selalu berubah, manusia yang selalu juga mengikuti perubahan, dinamis ya, mengikuti perubahan dengan beradaptasi pastinya seperti itu. Ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca. Ayo, apa sih yang mengejutkan perubahan-perubahan kamu yang membuat dia itu jadinya penasaran ya, teman-teman ya, dia atau mereka ya. Jadi kita bakalan lihat ya kali ini buat teman-teman Cancer dimanapun kalian berada ya. Ini general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya. Yang penting mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif pastinya ya. Dan timeless teman-teman, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian nggak perlu yang namanya pilih kartu, tapi kalau misalkan kalian mau pilih kartu pun juga nggak apa-apa, tapi ya wajib dengerin dari 1 sampai 3, karena siapa tahu gitu kan, ternyata ini tiga-tiganya adalah pengalaman kamu atau mungkin pengalaman orang terdekat kamu ya. We never know ya. Oke teman-teman, yuk kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful word for you. Buat teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman connection berlaku teman-teman ya. Dan juga di description kalian bisa lihat ya, di sana tuh ada link ya untuk kalian menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang lainnya, Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Jadi di sana dibagi banget terapi musik ya, binaural, brainwave ya, ataupun kalian kenalnya dengan apa teman-teman ya, kalian boleh googling kalau misalkan bingung ya, boleh googling. Habis itu silakan menuju ke sana, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan dengarkan berulang-ulang karena itu pastinya bermanfaat buat kalian semua yang mau ngedengerin dengan konsisten ya. Right, Cancer, di cerita yang pertama, bagaimana sih cerita hidupnya kamu teman-teman ya. Kita lihat bagaimana cerita hidup kamu. Ada reality di sini ya kalau dilihat. Nah, banyak orang yang protes ya dengan apa yang kamu kerjakan gitu, ngomongin kamu di belakang gitu kan ya, gak berani ngomong di depan ya teman-teman ya, karena memang kamu tuh orangnya sesaklek itu dan kurang bisa beradaptasi sih sama lingkungan sekitar gitu ya. Makanya no wonder kalau misalkan banyak orang yang protes sama kamu ya, tapi beraninya ngomongnya di belakang kamu aja gitu, di depan sih nggak berani. Seperti itu seringkali terjebak di hubungan-hubungan yang gak jelas gitu ya. Gak jelas tuh dalam artian ketemu orang ya kamunya kepingin jelas, ketemu orangnya gak jelas gitu ya. Seringkali sih terjebak di hal-hal seperti itu. Nah kita lihat ya sekarang kamu di matanya mereka itu awalnya orang yang kayak gimana sih, kita lihat ya. Menurut mereka kamu tuh adalah orang yang punya dunia sendiri gitu. Artinya orang yang suka nyalain orang lain iya gitu kan ya. Ya itu dia tadi ya, kurang empati ya teman-teman ya. Terus abis gitu juga orang yang kurang bisa beradaptasi juga iya ya. Terus punya dunia sendiri iya ya, introvert juga iya. Menurut mereka kamu tuh orangnya kayak begitu. Nah perubahan kamu tuh apa sih, kita lihat ya. Perubahan kamu, oke. Tadinya itu mungkin kamu ya di depan dan di luaran itu berbeda ya, artinya adalah sosok yang benar-benar kaku banget lah ibaratnya kayak gitu, dan punya dunia sendiri ya. Tapi teman-teman ya, menurut mereka sekarang ini justru kamu tambah misterius gitu, tambah misterius, terus juga menjauh ya teman-teman ya. Tidak lagi yang namanya mau deket-deket gitu, secara silaturahmi juga menjauh ya. Seperti ini sih perubahannya kamu. Nah rahasia juga banyak gitu yang disembunyikan ya teman-teman ya, tidak lagi sefrontal yang biasanya gitu. Nah kita lihat ya kenapa mereka melihat adanya perubahan seperti itu. Apa sih yang menurut mereka yang membuat kamu tuh berubah teman-teman.
menurut mereka ya kan kamu tuh jadi lebih bijaksana gitu ya, dan menurut mereka juga bahwa kamu tuh punya konflik ya. Konflik artinya crash ya dengan beberapa orang gitu ya, berbeda pendapat, berbeda yang namanya pandangan gitu, sehingga menjadikan kamu kayak menarik diri. Menurut mereka sih kayak begitu teman-teman ya. Nah sekarang menurut kamu pribadi ya, apakah kamu ada perubahan atau itu semua ternyata cuma persepsinya mereka aja? Kita lihat ya. Kita lihat. Oh, menurut kamu itu tuh cuman persepsinya mereka aja gitu loh ya, kayak seperti menebak-nebak kayak gitu loh ya. Halu-halunya mereka aja teman-teman ya. Jadi kayak apa ya, kepikiran-kepikiran menebak-nebaknya mereka aja, padahal belum tentu juga kayak begitu. Dan menurut kamu sih kamu nggak berubah gitu, kamunya ya memang kayak begitu aja dari dulu gitu. Cuman ya buat kamu yang nggak penting buat dipikirin, kamu nggak pikirin, jadi seolah-olah tuh ngasih jarak gitu, padahal buat kamu itu nggak penting gitu loh. Seperti itu ya. Ini cerita kamu yang pertama ya. Cerita pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat cerita yang kedua, gimana cerita hidup kamu teman-teman ya. Bagaimanakah cerita hidup kamu? Kita lihat. Oh, beban banget ya, semua harus kamu kerjakan sendiri teman-teman ya. Dan bisa jadi kamu tuh orang yang bener-bener kayak tertutup banget gitu loh teman-teman ya. Semuanya kamu selesaikan sendiri, semua harus kamu tanggung sendiri teman-teman ya. Dan secara emosi, perasaan bener-bener capek banget ya, karena semua harus kamu lakukan sendiri ya. Semua pengennya dilakukan sendiri. Capek, merasa tertekan iya, merasa terdominasi iya, gak bisa jadi diri sendiri iya, gak bisa berekspresi juga banget gitu kan. Dan selalu harus bertanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya gak harus kamu jawabkan gitu. Ibaratnya contoh keluarga kamu nih yang bikin apa gitu kan, kamunya yang harus tanggung jawab gitu. Dan itu berulang teman-teman ya, terus-terusan kayak gitu ya, sehingga kamu tuh nggak pernah bisa yang namanya jadi apa adanya, menikmati hidup tuh juga nggak bisa, karena selalu sibuk memikirkan hal-hal yang harus kamu pertanggungjawabkan, padahal bukan tanggung jawabnya kamu ya, kayak begitu. Oke, right, kita lihat kamu di mata mereka tuh awalnya kayak gimana sih orangnya. Menurut mereka ya kamu tuh orang yang survive banget gitu. Kalau ada apa-apa kamu adalah orang yang mau maju ya, take action, gak bertele-tele, dan menyelesaikan segala sesuatu hal lah, ibaratnya kayak gitu menurutnya mereka ya. Orang yang benar-benar tegas ya, tegas. Terus abis gitu kalau ada masalah dan sebagainya, kamu tuh orang yang maju ya, seperti itu. Terus perubahan kamu tuh apa sih teman-teman? Kita lihat ya. Perubahan kamu tuh jadi introvert, terus juga kayak hitung-hitungan gitu loh teman-teman ya, yang duit dikit jadi masalah gitu. Tadinya itu nggak jadi masalah, sekarang jadi masalah ya. Bener-bener yang ya udah tuh tanggung jawab kamu ya kamu selesain gitu loh ya, nggak harus aku terus-terusan. Jadi perubahannya kamu tuh bener-bener 360 derajat berbeda banget lah ya, menurut mereka seperti itu ya teman-teman. Lalu kenapa sih mereka sampai melihat perubahan itu seperti itu? Kita lihat ya. Menurut mereka itu karena kamu tuh capek, down, terus habis itu juga kehilangan arah dan tujuan hidup gitu ya. Seperti itu sih menurut mereka teman-teman. Lagi capek aja, lagi down, lagi nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu, sehingga jadi kayak hitung-hitungan, jadi pelit, jadi semuanya harus ya udah kamu yang lakuin, kamu yang salah ya kamu yang lakuin, kamu yang salah kamu yang tanggung jawab. Padahal semuanya tuh dulu kamu dan kamu gitu loh. Sekarang jadi berubahnya luar biasa kayak begitu. Nah, menurut kamu pribadi sebenarnya ya, apakah kamu ya ada perubahan gitu kan, atau itu tuh cuman kayak persepsi mereka aja gitu teman-teman ya. Kita lihat ya, kita lihat nih. Oke, memang berubah sih teman-teman ya, memang berubah. Tapi kamu melakukan ini juga karena ingin fokus ya, supaya ada perubahan juga di keluarga kamu, untuk
fokus sama prioritas terlebih dahulu, sama hal-hal yang ibaratnya tuh penting lah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Seperti ini, lebih ke fokus dan kamu belajar untuk menguasai diri, walaupun mungkin di awal-awal kamu juga kesusahan gitu, tapi at least untuk mengajari banyak hal, untuk mengajarkan banyak hal itu ada pengorbanan yang kamu lakukan ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Lalu kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat cerita yang ketiga ini, cerita hidup kamu tuh kayak gimana sih? Cerita hidup kamu ada balance di sini. Seringkali dalam hidup ya, kamu tuh ngebelain orang tapi ternyata dikhianati juga gitu ya. Seringkali dalam hidup diperlakukan gak adil ya, padahal udah berusaha banget buat adil. Makanya ada yang namanya traumanya kamu tuh banyak ya. Kamu orang dengan trauma yang cukup banyak ya, emosi juga begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kamu tuh orang yang baik ya, romantis, nggak tegaan lagi teman-teman ya. Tapi ya gitu juga nih, gengsi gitu kan ya. Orang yang cukup gengsi juga ya, seperti itu. Seringkali diperlakukan nggak adil, seringkali dikhianati juga ada ya, cerita-cerita seperti itu teman-teman ya. Terus kita lihat nih, kamu di mata mereka tuh awalnya kayak gimana sih ya? Kamu di mata mereka adalah orang yang emosian ya, nggak sabaran, terus habis gitu kayak selalu terjebak masih di masa lalu, masih bawa-bawa masa lalu gitu loh teman-teman ya. No wonder sih, karena mungkin traumanya cukup banyak ya teman-teman ya. Lalu juga selalu terjebak di kesalahan yang sama sih ya. Kesalahan yang sama ya, seperti itu sih teman-teman. Tapi kamu terbuka ya, belak-belakan apa adanya, seperti itu. Nah, perubahan kamu tuh apa sih menurut mereka teman-teman ya? Kita lihat perubahan kamu tuh jadi orang yang tadinya emosian gitu kan ya, sekarang udah sedikit bisa menahan, apa ya, bukan menahan sih, tapi lebih bisa ya namanya bergaul gitu kan sama orang. Tadinya introvert ya, sekarang bisa jadi seseorang yang extrovert ya, bisa jadi bergaul lah, berkomunikasi. Tadinya kesusahan berkomunikasi kan kadang-kadang gini, orang yang terbuka apa adanya, belak-belakan gitu kan ya, kadang-kadang itu dilihat orang sebagai seseorang yang nyakitin gitu ya kata-katanya. Tapi padahal ya to be honest ya, kalau ini pendapat orang masing-masing ya. Kalau aku sih lebih suka yang orang kayak begitu, ibaratnya tek kelar gitu loh teman-teman ya, ketimbang orang yang muter tapi end up-nya sama gitu. Nah, ini dia, kamu jadi punya seni untuk bicara, seni untuk bergaul gitu loh teman-teman ya. Yang tadinya emosian, nggak sabaran gitu kan ya, dan ngomongnya juga belak-belakan apa adanya, sekarang bisa banget punya seni gitu. Nah, kenapa sih ya mereka melihat ada perubahan seperti itu ya? Karena ya kamu ingin berusaha banget yang namanya lebih baik dalam pekerjaan gitu kan ya, bisa yang namanya beradaptasi dengan lingkungan ya, seperti itu. Dan lebih ke pekerjaan sih teman-teman ya, untuk pekerjaan. Nah, menurut kamu pribadi sebenarnya ya, kamu tuh berubah nggak sih teman-teman ya? Ada perubahan apa enggak sih, atau sebenarnya ini tuh cuman persepsi mereka aja gitu? Nah, ada perubahan iya, tapi lebih ke kayak pembuktian diri bahwa aku tuh bisa jauh lebih baik lagi gitu ya, ingin memperbaiki diri, tapi lebih ke pembuktian diri sih teman-teman ya kalau ini. Semoga pembuktian dirinya nggak yang namanya membuat kamu jadi tersiksa ya guys ya. Alright, oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya buat teman-teman semua ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita mau beradaptasi apa enggak itu kan pilihan ya. Tapi kalau kita nggak beradaptasi, kita pasti akan kesulitan juga gitu. Karena bukan zaman yang ngikutin kita gitu kan. Kita cuman sebutir debu doang gitu kan ya. Tapi juga bukan berarti kita kayak ikut arus, tergerus ya. Jadi kayak terikut arus zaman gitu ya, nggak gitu juga teman-teman ya. Tapi belajar untuk lebih mengalir sih, beradaptasi ya, ini bisa jadi jawaban ya dari segala hal. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.